Selamat pagi, Kak. Pagi. Dengan Kak Fatimah. Iya, betul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Tadi kesini sama siapa ya, Kak? Oh, tadi sama teman saya. Temennya nunggu di luar sekarang. Lagi pergi dulu katanya. Iya. Baik. Jadi dengan Kak Fatimah ya. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang saat sesi konseling hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Rasida Afra, mahasiswa gizi. Nanti di sini saya akan membantu Kak Fatimah untuk menyelesaikan ataupun mencarikan alternatif solusi nih kalau kakaknya ada yang lagi dipermasalahin. Nanti kakaknya boleh sharing cerita apa aja nih di sini, bebas senyamannya kakaknya aja. Nanti bisa disampaikan semuanya keluhannya. Baik, sebelumnya untuk waktunya kurang lebih 15-20 menit. Apakah kakaknya bersedia? Oh iya, bersedia, Kak. Ya, sebelumnya saya izin sambil mencatat ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Dengan Kak Fatimah. Iya. Untuk umurnya berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Jadi Kak Fatimah, selanjutnya untuk data antropometri, kemarin terakhir nimbang berat badannya berapa ya, Kak? Berat badannya 46. 46. Untuk tinggi badannya? 155. Bentar ya, Kak, izin menghitung 100 gizi. Jadi untuk tinggi badannya 155, berat badannya 46, status gizi kakaknya ini termasuk dalam kategori status gizi yang baik. Oh, jadi iya. udah sesuai ya, Kak. Berapa itu, Kak? Untuk indeks massa tubuhnya itu 19,16. Selanjutnya untuk data biokimia, sebelumnya kakaknya pernah cek terkait mungkin tekanan darah atau HB? Tekanan darah sih, Kak, kemarin. Berapa ya, Kak, kalau boleh? 117/76. Ini tekanan darahnya termasuk rendah ya, Kak? Ya. Selanjutnya untuk klinis fisik, ada keluhan yang lagi kakaknya rasain akhir-akhir ini, mungkin mual, muntah, atau sulit menelan, atau pusing mungkin? Enggak, Kak. Enggak ada. Atau sering ngantuk gitu? Enggak juga. Selanjutnya terkait kebiasaan makan, kalau boleh tahu sehari-hari ini kakaknya biasanya makan sehari berapa kali ya, Kak? Makan sehari 3 kali. 3 kali. Ya. 3 kali dalam satu hari ya, Kak? Ya. Oke, kalau boleh tahu lagi untuk kemarin kakaknya makan apa aja, Kak, dari makan pagi, siang, sama malam? Kalau makan pagi itu saya sukanya makan ini, Kak, kayak kentang rebus gitu, terus kentang, terus abis itu tempe itu, Kak, yang tempe bacem itu ya. Oh, tempe bacem. Ya, terus habis itu saya juga tambahannya sama kacang yang itu kacang tanah atau kacang tanah. Iya gitu. Terus habis itu saya juga minum susu sama minum air putih sih, Kak. Terus sama buahnya karena saya makan buah pisang. Kalau buat pagi kemarin. Kalau buat siangnya saya itu lebih ke makan rada berat sih, kayak saya bikin mie gitu loh, Kak. Mie kayak tapi buat sendiri kayak mie ayam gitu. Iya. Bikin sendiri ya, Kak? Bikin sendiri. Jadi masih steril lah, Kak, kalau saya masak itu. Kalau buat makan sorenya saya lebih kayak sup gitu sama nasi juga saya nggak banyak, paling setengah porsi gitu. Iya. Ya, terus minumnya ya biasa minum air putih gitu sama tambahan mungkin saya mau minta jus gitu. Kalau boleh tahu jusnya jus apa ya, Kak? Jusnya saya kalau malam gitu biasanya jus melon. Iya. Jadi untuk makan paginya kentang rebusnya itu berapa ya, Kak? Ya mungkin sekitar setengah porsi juga, Kak. Seberapa ya, Kak? Segini mungkin atau yang ini? Oh, kalau saya yang ini, Kak. Yang ini. Yang satu potong besar ya, Kak? Ya. Untuk tempe bacemnya seberapa ya, Kak? Segini, Kak. Segini. Iya. Satu potong ya, Kak? Iya. Untuk kacang tanahnya
seberapa juga Kak? Mungkin 1 piring atau Oh enggak, setengah doang kok. Setengah doang. Iya, setengah piring aja. Terus untuk susunya biasanya Kayak segelas sih kak. 1 gelas. Iya tapi gelasnya Gelasnya yang mana? ini, yang kecil aja, yang ini paling. yang ini. Iya. Untuk air putihnya juga. Oh kalau air putih saya rada banyak kak, yang Ah. ini dia ini nih. Yang gelas Iya, ini. sama kayak di rumah. Ya. Kan air putih bagus kan ya kak, ya jadi saya minum air putih aja. Untuk mie ayamnya tadi yang makan siang, porsinya seberapa ya kak? 1 mangkok aja sih kak. 1 mangkok. Iya 1 mangkok gitu. Ya nggak banget sih yang dia 1 porsi. Buat yang makan sorenya tadi untuk nasinya setengah porsi ya kak? Iya nasi setengah porsi. Biasanya setengah porsinya kakaknya itu kalau ngambil berapa centong? Kalau saya itu 1 centong enggak. 1 centong. Iya. Yang mana nih kak? Yang ini kak. Ya. Untuk sop sayurnya tadi berapa banyak kak? Itu juga cuma 1 mangkok, tapi nggak mangkok yang kecil aja sih kak, bukan yang besar. Kira-kira yang 1 mangkok ini atau cuma? Oh ini yang ini. Oh, 1 sendok sayur ya? Iya. Tapi kayak ditaruh mangkok gitu loh kak, jadi enak ya saya. Untuk air putihnya sama kayak sama yang tadi. Ya, betul. Untuk jus melonya? Jus melonya saya juga hampir sama sih kayak yang minum air putih, jadi kayak seimbang gitu minum. Saya bantu mereview ya kak untuk mengulangi, untuk mengcross-check kembali. Untuk makan paginya ada kentang rebus itu 1 porsi 100 gram, ada tempe bacem 1 potong 25 gram, ada kacang tanahnya itu setengah piring, terus susu itu 1 gelas 185 ml, terus air putihnya 1 gelas juga yang 225 ml. Untuk pisangnya pisangnya berapa? 1 buah. Iya, 1 buah aja. Untuk makan siangnya ada mie ayam itu 1 mangkok. Untuk makan sorenya ada nasi setengah porsi atau 1 cantong nasi itu 50 gram ya kak. Untuk sop sayurnya 1 sendok sayur 30 gram, sama air putihnya 1 gelas, sama jus melonya juga 1 gelas. Ada yang terlewat mungkin? Enggak, udah bener itu. Selanjutnya saya akan bertanya terkait data SKFFQ. Izin menjelaskan ya. SKFFQ ini adalah sebuah metode untuk mengumpulkan data terkait frekuensi makanan yang kakaknya konsumsi ini dalam periode waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, ataupun bulanan. Dan juga bisa memperkirakan ukuran porsi makanan tersebut. Boleh dibantu ya kak? Untuk makanan pokok biasanya kakaknya ada konsumsi apa aja ya kak? Kalau saya kentang sih kak, kentang sama nasi. Tapi kalau kentang itu yang tadi 1 potong itu kak, kalau nasi juga setengah porsi aja. Iya. Biasanya itu kentangnya 1 hari berapa kali, atau 1 minggu, atau dalam 1 bulan? Kalau kentang itu paling dalam sehari ya kak, itu berarti 1 kali. Kalau untuk nasinya? Kalau nasi juga 1 kali per hari. Ya. Selain itu ada lagi ya? Udah. Selanjutnya adalah hewani. Biasanya kakaknya ada konsumsi apa aja nih? Kalau hewani saya tuh suka ayam kak. Iya. Biasanya diapain nih kak ayamnya? Kadang kalau paling sering ya kak, itu ayam apa namanya? Ayam digoreng gitu. Cuman yang bagian dadanya aja. Iya gitu. Iya. Biasanya tuh potong-potong gitu. Berapa kali sekali makan? 1 potong atau? Paling kan dada gitu kan ya, karena itu paling 1 potong aja. 1 potong. Iya. Yang mana ya kak? Oh ini kak. Ini. Cuman dibagi 2 aja. Itu biasanya 1 hari berapa kali, atau 1 minggu? Ini 1 minggu. 1 minggu ya 2, 3 gitu kak. 2 sampai 3. 2 sampai 3. Iya. Selain itu ada apa lagi kak? Kalau buat yang hewani ya itu ini sama, paling saya suka udang.
Ya, Itu kalau sekali makan berapa Kak? itu paling sebulan sekali sih Kak, cuman ya sering gitu. Iya, terus kalau banyaknya itu apa ya? Nggak banyak banget sih Tadi Kak. 1 bulan berapa kali Kak? Ininya yang Yang ayam udangnya, ayam udang. udang paling sebulan kan paling 4 kalian. 4 kali. Iya, Kalau porsinya porsinya tuh paling berapa berapa ekor? 3 ekor. tiga. Kalau 1 kali makan gitu kan ya Kak maksudnya. Iya, Iya, Kak. 1 kali makannya. Ya. Selain itu, selain ayam, udang, Udah sih itu aja udah paling itu aja. yang ya. Kalau telur gitu Kak? Oh iya telur, iya Kak, iya saya lupa ya, ya telur itu, iya telur juga. Ini malah telur yang paling sering di saya seminggu sekali. Maksudnya dalam seminggu tuh paling banyak lah, kalau nggak 4 ya 3. Konsumsinya biasanya berapa porsinya Kak? Tuh, Sekali makan? 1 porsi tapi saya rebus gitu Kak. Iya jadi tuh rebus sekarang. Direbus ya Kak? Iya direbus. 1 butir ya Kak? Iya. Nggak takut ya Kak kalau Selain itu, udah. Ya. Lanjut untuk lauk nabatinya. Biasanya kakaknya konsumsi apa aja nih Kak? tempe sama tahu Kak. Tempe sama tahu. Iya itu. Buat sekali konsumsi berapa banyak Kak? Oh kalau tahu ini yang ini 1 potong kecil aja ya Kak? Kalau tempe juga sih 1 potong kecil aja. Untuk tahunya biasanya 1 hari berapa kali atau 1 minggu Kalau atau 1 bulan? kalau tahu itu 1 minggu juga, 1 minggu ya 2 kali lah. Soalnya kan tak selingi ayam gitu udah, ya kan udah ya. Selain itu untuk tempenya, Tempe juga sama kayak tahu, jadi kadang 2 kali aja. selain itu tadi tahu tempe apalagi ya Kak? Udah sih itu aja ya. Untuk sayurannya nih Kak, biasanya kakaknya sukanya makan apa aja? Kalau saya suka sayur itu Kak yang direbus gitu namanya sayur bayam apa ya? Iya sayur bayam. Bening bayam gitu ya Kak? Iya bening bayam. Biasanya 1 hari berapa kali atau 1 minggu? Oh itu hampir setiap hari saya makan itu. Iya. Jadi 1 minggu bisa 4 kali Iya ya 4 Kak? kali nggak benar. Sekali makan biasanya Oh satu ini nggak yang kayak tadi? Ya. 1 sendok sayur ya? Selain itu ada sayur apa lagi Kak? Sayur pare Kak. Iya. Saya juga suka sayur pare cuman ya itu nggak sering banget sih. Berarti biasanya berapa kali nih dalam seminggu? Kalau sayur pare itu paling dalam 1 minggu tuh sekali sih kayak saya. Kalau makannya sekali makan seberapa Kak? 1 ini juga. 1 sendok sayur. 1 sendok sayur. Selain itu ada sayur apa lagi nih Kak? Sayur ini Kak apa namanya? Sayur kacang panjang itu Kak. Kacang panjang. Iya. Tumis kacang panjang gitu ya Kak? Iya. Cuman kalau itu juga nggak sering, ya sama sih kayak pare itu berselingan aja. 1 kali seminggu juga Kak? Iya. Untuk sekali makan 1 sendok sayur juga. Ada lagi Kak selain sayur ini? Udah sih itu aja. Lanjut untuk buah-buahan, biasanya kakaknya konsumsi apa aja nih? Kalau buat tuh sayur ada banyak Kak. Saya suka mangga. Ini mangga tiap siang kalau nggak malam saya pasti makan. Biasanya sekali makan berapa? Seminggu tuh bisa 4 kali. Seminggu 4 kali. Iya, Sekali makannya berapa banyaknya Kak porsinya? Oh, paling setengah potong aja. Setengah potong. Iya. Paling satu iris gini. Iya, satu ini. 1 buah sedang. Iya. Selain itu Kak ada apa lagi? Sama saya suka ini melon. Ya melon. Iya melon juga enak sih. Itu Yes, biasanya sehari atau 1 minggu atau 1 bulan Kak? kalau melon itu bisa yang seminggu paling 2 kali aja sih. Soalnya ya paling kalau saya selingannya mangga, melon sama selingi semangka gitu. Iya. Untuk sekali makan biasanya berapa? Oh ini 5 sih kan? 5 ini 5 dadu. Oh 5 potong dadu ini. Iya. Terus
Tadi ada semangka juga ya Kak? Iya, semangka. Semangkanya berapa Kak? 1 minggu biasanya atau satu Kalau bulan? semangka ini yang potong dadu tapi yang ini aja sih nggak yang banyak. Hmm. Itu tadi 1 minggu? Nah ini satu potong aja. Satu potong. 1 minggu berapa kali Kak? Atau 1 hari? 1 minggu itu 1 kali. 1 kali. Selain mangga, melon, semangka ada lagi kan? Kelengkeng sih Kak. Kelengkeng juga sih Iya, Kak. iya kelengkeng. Itu biasanya berapa kali Kak dalam sehari atau ini sebulan sih. Sebulan. Iya, sebulan 2 kali paling. Sebulan 2 kali. Ya. Biasanya berapa makannya nih Kak? Oh, kalau saya paling 5 buah aja sih Paling Kak. Ya, soalnya kalau kebanyakan sih takut diare gitu loh Kak. Ada lagi Kak? Sudah Untuk itu aja. Kak. Untuk minuman biasanya kakaknya mengkonsumsi atau minum-minuman Susu apa aja? paling. Susu. Iya, susu. Sama jus udah itu. Susunya biasanya 1 hari berapa kali Kak? 1 hari. Kalau susu saya 1 minggu itu loh Kak pakai yang berbrand itu. Nah itu 1 minggu itu bisa 4 kali. Satu botol gitu ya Kak? Iya, 1 botol itu. Untuk jusnya? Jusnya itu saya 3 kali seminggu. Juga jus itu enggak saya tambahin gula ataupun susu gitu loh Kak, jadi murni buah. Itu sangat bagus ya Kak, jadinya Iya. pure dari buah. Iya. Selain itu ada lagi Kak? Ya air putih ya selalu itu air putih tiap hari itu bisa saya habis 2 botol yang besar itu loh Kak. Nah itu saya bisa habis dalam segitu, kalau enggak ya 2 literan mungkin ya. Iya 2 literan. Jadi kalau sekali minum 1 gelas gitu atau pakai gelas. Iya. Sehari biasanya berapa kali Kak kalau air putih? Berapa kali gelas itu paling ini kan anjurnya 8 gitu nggak sih? Iya, Saya 8 kalau nggak 7 gitu, ya. kadang lebih gitu. Iya. Ya, selain itu ada lagi? Udah sih Kak, itu aja minumannya. Untuk snacknya nih, biasanya kakaknya mil apa aja nih? Oh, kalau mil itu saya suka ini salad buah itu kan ya, Salad buah. ya salad buah itu saya suka. Terus habis itu saya juga suka makan ini Kak, apa biskuit gitu Kak, cuman yang bukan biskuit apa Kak? kayak apa sih yang punya saus hijau itu tau nggak Kak? Kayak apa ya? Itu juga, terus awat juga gitu ya, ya gitu. Ya itu juga saya suka. Sama kalau mungkin di jalan pasar Kak. kalau jalan pasar saya tuh sukanya ini kue apem gitu tau nggak? Nah ya itu saya suka. Jadi untuk salad buahnya berapa kali sehari atau salad buah paling saya seminggu 3 kali gitu. 3 kali. Untuk sekali makannya biasanya? Sekali makannya paling setengah porsi lah, karena bagi sama apa teman saya gitu. Iya. Untuk biskuitnya tadi? Biskuitnya saya bisa kan itu kan kayak berbungkus-bungkus gitu kan ya, kayak yang kecil. Nah itu beli kalau saya sehari itu kan sekali. Nah itu paling makannya 2 bungkus. 2 bungkus. Untuk kuenya tadi yang kue apem? Kue apem itu biasanya seminggu sekali sih. Seminggu sekali. Iya. Biasanya sekali makan berapa ini Kak? Berapa? 2. Ya soalnya suka banget jadi saya paling banyak. Selanjutnya saya izin mengulangi ya Kak. Ya. Untuk makan pokoknya ada kentang 1 potong 1 kali dalam sehari, ada nasi 1,5 porsi 1 kali sehari. Untuk lauk hewaninya ada ayam bagian dada itu 1 potong 2 kali dalam seminggu, ada udang itu 3 ekor 4 kali dalam 1 bulan, terus telur rebus 1 butir dalam 1 butir 4 kali dalam seminggu. Untuk lauk nabatinya ada tahu 1 potong 2 kali per minggu, ada tempe 1 potong juga 2 kali per minggu. Untuk sayurannya ada sayur bening bayam itu 1 sendok sayur 4 kali per minggu, ada sayur pala 1 sendok sayur 1 kali per minggu, ada tumis kacang panjang 1 sendok sayur 1 kali per minggu.
Selanjutnya ada buah-buahan, ada mangga 1 buah sedang 4 kali per minggu, ada melon 5 potong dadu 2 kali per minggu, ada semangka 1 potong 1 kali per minggu. Selanjutnya ada kelengkeng 5 buah 2 kali dalam sebulan. Untuk minumannya biasanya ada susu 1 botol itu 4 kali dalam seminggu, ada jus buah 1 gelas 3 kali dalam seminggu, dan air putih 1 gelas biasanya 1 hari itu 8 kali ya Kak, atau lebih ya. Terus untuk snacknya ada salad buah setengah porsi 3 kali per minggu, ada biskuit 2 bungkus 1 kali sehari, sama kue apem 2 bungkus 1 kali dalam seminggu. Ada yang terlewat Kak? Udah bener Kak. Selanjutnya ada riwayat pasien, kakaknya ada riwayat penyakit apa Kak? Mungkin asam lambung atau mah gitu? Enggak ada. Untuk aktivitasnya sehari-hari kakaknya biasanya ngapain aja nih Kak? Saya sekolah Kak dari pagi sampai sore. Tapi kalau weekend itu saya sepedaan gitu sama teman-teman saya gitu. Biasanya sepedaannya nih jauh atau cuma keliling? Jauh juga sih, lumayan 5 kilo lebih badan. Iya. Baik Kak, jadi tadi kan untuk status gizinya, alhamdulillah status gizi kakaknya ini dalam kategori status gizi baik ya Kak. Ya, terus untuk tekanan darah itu termasuk kategorinya itu tergolong rendah ya Kak. Mungkin itu biasanya karena jam tidurnya kakaknya nih, kakaknya biasanya tidurnya malam atau cepet Kak? Iya sih benar. Malam ya Kak, nah itu bisa berpengaruh juga sama tekanan darahnya kakaknya. Terus untuk tadi kebiasaan makan kakaknya ini juga sudah bagus, alhamdulillah itu 3 kali dalam sehari. Terus sudah lengkap juga, ada makanan pokoknya, ada lauk hewani, lauk nabati, sayur sama buah. Tapi mungkin bisa lebih divariasiin lagi Kak, bisa di beragamin lagi macam-macamnya. Nah, biasanya di kita itu pakai pedoman isi piringku. Sebelumnya kakaknya pernah dengar nggak nih apa itu isi piringku? Pernah Kak, cuman saya mungkin belum terlalu paham buat prinsipnya. Izin menjelaskan lebih, izin menjelaskan lagi ya Kak, untuk isi piringku ini itu adalah pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk mengkampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Jadi dalam satu piring itu nanti setengah porsinya 50%-nya itu ada makanan pokok sama lauk pauk, setengah porsinya lagi atau setengah piringnya 50%-nya itu ada sayur sama buah-buahan. Jadi makanan pokoknya itu 2/3 dari setengah piring tadi. Iya. Untuk makanan pokoknya itu juga nggak hanya nasi sama kentang Kak. Jadi kakaknya juga bisa mengkonsumsi dari pangan lokal kayak ubi, singkong, iya, itu juga bisa Kak. Oh yang suka jualan di pinggir jalan itu Iya, ya sih, itu Kak? juga bisa jadi makanan pokoknya biar gitu. lebih bervariasi lagi Kak. Iya, sekarang juga banyak sih saya lihat penjual-penjual makanan gizi gitu-gitu. Iya, itu juga kan murah juga ya Kak harganya Iya. karena termasuk pangan lokal. Terus untuk lauk pauknya ini 1/3 dari setengah piring tadi. Jadi untuk lauk pauknya ada yang dari sumber hewani sama sumber nabati. Tadi juga sudah beragam. Cuma mungkin untuk pengolahannya nanti bisa jangan hanya digoreng gitu ya Kak. Oh iya. Biar lebih sehat lagi. Ya. Untuk setengah piring tadi kan ada sayur sama buah. Nah untuk sayurnya itu 2/3 dari setengah piringnya. Untuk sayurannya ini sayuran itu mengandung serat yang baik. Jadi kakaknya juga bisa divariasiin lagi untuk sayur-sayurannya, bisa di beragamin, dibanyakin lagi untuk konsumsi sayurannya gitu ya Kak. Untuk buahnya alhamdulillah juga tadi sudah beragam Kak. Jadi bisa dipertahani lagi buahnya. Nah, ada hal penting lagi yang lainnya untuk air putih. Tadi kan kakaknya alhamdulillah juga udah minum 8 gelas lebih ya Kak dari satu hari, itu sudah sangat baik Kak. Jadi bisa dipertahankan lagi untuk kedepannya. Nah, selain itu untuk kakaknya bisa membatasi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Karena itu untuk menjaga kesehatan kakaknya. Selain itu bisa meminimalisir risiko penyakit. Kayak kalau kakaknya kebanyakan gula nih, nanti bisa diabetes. Kalau enggak, kalau kebanyakan lemak bisa kolesterol. Itu kan bahaya ya Kak untuk kesehatan kakak. Nah untuk selanjutnya ada aktivitas fisik. Tadi udah bagus Kak, sudah sepedaan tiap minggu ya Kak. Tapi bisa ditingkatin lagi, bisa jalan kaki atau jogging itu setiap hari minimal 30 menit aja kan, udah cukup. Untuk
eh, ada vitamin atau suplemen yang kakak konsumsi akhir ini? Enggak sih, Kak. Enggak ada ya Enggak kak. ada, iya. Ya bisa untuk kedepannya kakaknya bisa ini ya kak konsumsi tablet tambah darah. Iya. Itu untuk sangat bagus untuk remaja seperti kakaknya untuk Iya. mencegah anemia. Oh iya. Itu untuk konsumsinya bisa 1 minggu dalam sekali. Oh iya. Iya. Baik, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Nggak ada, sudah jelas ya kak. Jadi untuk kedepannya bisa dipertahankan lagi kak untuk kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik. Kayak tadi arah minum putihnya kan sudah baik, terus kebiasaan makannya juga sudah baik. Eh, untuk sesi konseling hari ini kita akhiri ya kak. Cukup Iya. sekian. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Iya, kak. sama-sama. Sampai jumpa kak. Iya.